Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang lembar kerja peserta didik 5 seperti yang tertera di atas. Itu ada proyek pembuatan poster 5R, di mana tujuan dari LKPD 5 ini adalah memahami budaya kerja 5R di tempat kerja, dan ini langkah-langkah kerjanya sudah disusun seperti yang tertera di atas. Dan bisa kalian lihat, tahap pertama adalah membentuk kelompok kerja terdiri dari 4 orang. Jadi kelompok kerja ini kelompok kerja yang sudah terbentuk sebelumnya. Terus yang berikutnya, kalian membagi tugas menjadi ketua, sekretaris, dan 2 anggota. Boleh kalian tunjuk lagi, tidak seperti pada penugasan LKPD sebelumnya, dan boleh juga masih tetap menggunakan susunan ketua, sekretaris, dan anggota yang aman. Boleh. Jadi fleksibel saja, dimana nyamannya kalian berkolaborasi. Nah, yang ketiga itu membuat jadwal rencana kegiatan. Nah, ini jadwal rencana kegiatannya seperti begini. Contohnya, ini kita susun. Kalian susun berdasarkan kepentingan ataupun kebutuhan dari kelompoknya. Yang pertama, nama kegiatannya, ya, nama kegiatannya. Jadi Bapak akan membagi 5M ini menjadi 9 kelompok dengan tema budayanya, budaya kerjanya itu satu persatu. Dari kelompok 1 itu ada kelompok ringkas. Yang kedua itu adalah kelompok rapi. Ya, betul, rapi. Kelompok ketiga itu kelompok besi. Kelompok 4 berarti kelompok kawan. Kelompok 5 kelompok rajin. Kelompok 6 kembali lagi jadi menjadi kelompok ringkas. Terus selanjutnya kelompok 7 rapi. Kelompok 8 bersih, dan kelompok 9 rawat. Gitu ya. Nah, nama kegiatannya di sini berarti apa? Kemarin pada sebelumnya sudah dibahas. Ulangi lagi. Membuat poster tentang budaya kerja, apa namanya, masing-masing temanya, gitu ya. Nah, di tempat kerja. Ini satu judul tapi beda hanya di tema budaya kerjanya saja. Yang berikutnya adalah durasi. Nah, di dalam durasi kegiatan kalian menentukan hari dan tanggalnya kalian akan memulai proyek ini. Kalian tentukan harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa. Jadi misalnya besok, gitu, nah ini berapa hari akan membuat. Nah, pada bagian nomor 5 itu ada jumlah sesi. Jumlah sesinya kalian masukkan dari sini. Contohnya itu adalah sesi 1. Nah, sesi 1 ini itu dari jam ini sudah ditentukan hari dan tanggalnya. Nah, setelah itu kalian masukkan ke sesinya. Misalkan dari jam 9.00 sampai jam 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Itu contoh ya.
selanjutnya itu kalian di sini ada kegiatan tambahan yang nomor 8. Kalian masukkannya di sini. Misalkan di sini itu adalah istirahat, sholat, dan makan siang. Nah, selanjutnya di sesi kedua itu kalian membuat lanjutan lagi pekerjaannya, misalkan dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian barat sampai jam 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini kalian sebutkan di sini kegiatannya. Yang kalian kerjakan pada sesi 1 itu apa? Nomor 6. Apakah itu rancang, apakah itu nempel atau apa? Kegiatan yang dilakukan untuk poster ini itu apa? Ya, apa? Terus berikutnya adalah lokasi. Lokasi kegiatan silakan kalian cari lokasi kegiatan yang itu yang strategis, tempat kalian mempublikasikan atau menempel poster 5 R ini supaya bisa dilihat dan dibaca oleh halayak ramai. Baik, silakan untuk yang ingin diminta untuk pencerahannya dari kelompok 9 ya. Bagaimana pertanyaannya? Mengapa 5R penting diterapkan di tempat kerja? Gimana? 5R penting diterapkan di tempat kerja. Baik, sebenarnya untuk 5R ini sangat penting di tempat kerja. Itu untuk yang pertama adalah manfaatnya bagi individu atau pegawai atau karyawan yang bekerja di sana. Yang pertama adalah ingin menciptakan situasi yang nyaman. Yang berikutnya adalah pegawai itu bisa aman bekerja di tempat kerja. Ya. Yang berikutnya bahwa terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja selama dia melakukan pekerjaan itu. Yaitu yang berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi bagi karyawan untuk bekerja dan cenderung termotivasi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi semuanya pada dasarnya itu adalah untuk karyawan tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi untuk perusahaan ya. Untuk perusahaan itu yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan 5R, berarti otomatis efisiensi kerja di kantor itu lebih bagus. Maksudnya bagaimana? Berarti semua peralatan dalam bahan baku itu berarti mudah untuk ditemukan karena faktor ramping tadi, faktor ringkas tadi, karena terdapat penataan peralatan ataupun misalkan interior di dalam kantor itu memang sudah ditata, sudah demikian rupa sehingga pada saat dibutuhkan itu mudah untuk ditemukan. Jadi tidak jauh dan mudah dapat terjangkau. Efisiensi ya. Yang berikutnya adalah kalau Bapak lihat di sini bahwa manfaat 5R untuk perusahaan itu adalah lingkungan yang bersih dan teratur. Karena prinsip 5R tadi bersih dan teratur ini berarti dalam artian itu betul-betul pengurangan limbah dan kerusakan peralatan akibat perawatan yang baik ya. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas produk. Dengan lingkungan kerja yang bersih
dan berarti kualitas produk itu akan meningkat, tidak menimbulkan ataupun memperlambat proses pekerjaan dalam berproduksi. Berikutnya adalah untuk mencegah kerugian. Kita menerapkan 5R, berarti resiko kehilangan, barang atau dokumen itu dapat diminimalisir atau ditekan. Oke, baik itu ya. Nomor 9. Berikutnya, kalau ada yang bertanya lagi silakan. Apakah ada kendala dalam penerapan 5R? Kendala, oke, baik. Apakah ada kendala dalam penerapan 5R? Biasanya kendala yang sering ditemui dalam menerapkan 5R di dunia kerja yaitu adalah yang pertama, kurangnya kesadaran. Jadi seperti kalian ketahui bahwa kurangnya kesadaran ini berarti tingkat pemahaman pegawai dalam bekerja. Sebenarnya kalau misalkan tingkat kesadaran tinggi seperti di Jepang, kita tidak akan melihat beberapa barang yang berserakan, tidak lagi menyimpan barang di tempat yang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi menyimpan itu pada tempatnya betul rapi dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kurangnya komitmen. Nah ini kembali lagi ke individu lagi ini. Komitmen ini adalah dalam artian kalau dia yang betul-betul istilahnya terbiasa dengan hidup sehat, pasti melawan kata hatinya, ataupun tidak melawan kata hatinya. Saya tidak biasa seperti ini sembarangan misalnya. Berarti dia punya komitmen, saya bukan melakukan hal-hal yang bersih, tetap saya melakukan hal-hal yang rapi, supaya barang yang saya pergunakan itu terawat bagus dan bisa awet dan bisa ditemukan kembali pada saat ditemukan seperti itu. Yang berikutnya adalah ada namanya membentuk kebiasaan baru. Jadi dalam kebiasaan yang lama itu diubah supaya kebiasaan baru lebih bermanfaat. Yang berikutnya adalah biasanya ini faktor kurangnya kepemimpinan diri. Karena biasanya orang yang teladan itu berarti sudah ada bagian dari jiwa kepemimpinan yang wujud. Dia ingin menunjukkan kepada dirinya dulu bahwa saya bisa melakukan, bisa membuat keteraturan dalam keseharian. Jadi otomatis dia sudah menguasai dirinya sendiri, sudah bisa memimpin dirinya sendiri seperti itu. Ya. Terus kendala berikutnya, yang terakhir adalah biasanya kurangnya sumber daya. Apa yang maksud dengan sumber daya? Kenapa ke sumber daya? Ya, karena biasanya kendala terjadi apabila kekurangan sumber daya. Sumber daya apa dalam artian? Misalnya kalau dalam kekurangan fasilitas, peralatan yang dibutuhkan, yang biasa dipakai pekerjaan, yang seharusnya bisa cepat menjadi tidak kurang agak cepat, ya, tidak lebih cepat. Contohnya apa? Misalkan loader itu mesin pengangkut. Mesin pengangkut ATK yang begitu besar, begitu banyak, itu tidak bisa dilakukan dengan mengangkat oleh tangan pegawai, gitu. Tapi harus menggunakan mesin yang
sesuai dengan ukuran tonasenya. Misalkan barang berapa kintal, apakah bisa diatur? Bisa diatur, cuma lebih sedikit kan diatur oleh manusia, beda dengan mesin. Kalau mesin berarti bisa kalau troli berarti paling berapa kintal mampunya. Tapi kalau porsi itu bisa bertonton biayanya. Ya, perbandingan. Itu namanya itu menyesuaikan dengan sumber daya yang ada di dalam satu tempat kerja. Begitu ya, kelompok 4 ya. Bisa dipahami? Ya, silakan masih ada yang bertanya? Ya, silakan dari kelompok 5 ya. Bagaimana 5R berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja? Baik, ya. Jadi tadi kalian membahas 5R. 5R itu singkatan dari apa? Ringkas dulu. Kedua, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Ya, itu 5R. Nah, pertanyaannya adalah tadi, bagaimanakah 5R berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah mengurangi waktu pencarian. Tadi sudah berpenjelasan pada pertanyaan lain tadi. Nah, ini pada saat kalian ingin menemukan atau menggunakan sumber daya yang ada di kantor ataupun peralatan, bahan-bahan, itu mudah dalam mencarinya dan cepat terjangkau. Karena sudah tersusun rapi dan sudah bisa ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan ataupun diatur sehingga mudah ditemukan kembali dan mudah untuk dijangkau. Tidak terlalu lama, tidak memakan waktu lama. Misalkan kalau dalam satu ruangan, kalau berlantai-lantai coba bisa dibayangkan. Kalian bekerja di lantai 3 sudah terbarangnya ada di lantai 10. Berarti itu kan harus ya kalau misalkan liftnya tidak gangguan. Tapi suatu waktu di mana saat genting, pada saat penting akhirnya ada gangguan. Liftnya harus padam misalkan, berarti kalian harus melewati tangga darurat itu sampai berapa lama? Dari lantai 3 ke lantai 10. Kan seperti itu. Otomatis tidak mudah. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi kerja. Iya, kembali lagi yang tadi jawabannya. Berarti otomatis apabila kalian disiplinnya meletakkan barang-barangnya simpel, mudah dipegang atau mudah dicapai, mudah ditemukan, berarti otomatis pekerjaan kalian juga yang tidak memakan waktu lama dalam artian cepat. Itu yang ada hubungannya dengan efisiensi kerja. Sama seperti kalian juga di rumah, ya karena terbiasa menerapkan 5R ini, otomatis lebih praktis kalian mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan dalam belajar. Berikutnya adalah mencegah kesalahan. Jadi apabila kalian sudah terbiasa menerapkan 5R ini, otomatis produktivitas kerja itu akan mengurangi kesalahan. Kenapa Pak jadi kesalahan di situnya? Ya, karena dengan menerapkan prinsip rawat, peralatan kerja yang akan digunakan itu selalu penggunaannya benar sesuai dengan prosedur, tidak asal, tidak. Berarti kalian sudah, kalau istilah bahasa Al-Qurannya itu hafal. Ingat pada saat bagaimana pengoperasian mesin ini itu selalu berulang-ulang masih akan hafal. Jadi itu otomatis meningkatkan efisiensi kerja. Karena di kantor itu kebanyakan biasanya berulang-ulang itu dalam melakukan pekerjaan yang sama pada waktu yang lama. Jadi kalau kalian terus itu
pasti otomatis dia akan nyaman. Tapi ada efeknya, kebosanan, kejenuhan biasanya tempat kerja itu menjadi faktor penyebabnya orang jadi tidak bisa kerja. Yang berikutnya adalah meningkatkan keselamatan kerja. Itu yang faktor berikutnya. Jadi ini biasanya bisa meningkatkan keselamatan kerja karena memperhatikan beberapa langkah-langkah pekerjaan ataupun istilahnya kalau misalkan kalian melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi itu menghindari hal-hal yang bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja. Gitu ya. Dan yang berikutnya itu ada meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan kualitas produk. Gitu ya. Cuma supaya karena ini sebenarnya pola kehidupan kalian sehari-hari. Penggunaan 5R ini sudah dilakukan di rumah, insya Allah nanti akan terbawa ke tempat kerja juga akan terbawa. Karena kebiasaan-kebiasaan ini sama dengan artinya lifestyle, gaya hidup kalian yang kalian bawa dari kebiasaan hari-hari kalian itu berasal